Assalamualaikum Bapak Afdal. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, baik. Langsung saja ya Pak ya. Bulan Mei tahun ini pemerintah meresmikan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia atau MEXI ya, yang merekomendasikan 4 langkah dan strategi utama. Namun sebelum kita membahas 4 langkah dan strategi tersebut, mungkin bisa Bapak jelaskan dulu terkait di balik Master Plan ini begitu ya. Kenapa sih Pak harus ada Master Plan ini Pak? Selama ini pengembangan ekonomi syariah dan keuangan syariah di Indonesia itu berjalan, katakanlah disebut berjalan sendiri-sendiri. Jadi masing-masing kementerian dan lembaga itu punya planning masing-masing, mereka punya inisiatif tersendiri, dan kita melihat walaupun dia bisa tumbuh, tapi perlu adanya suatu rangkaian besar, master plan yang lebih jelas, bagaimana arah dari pengembangan di setiap instansi, di setiap stakeholder yang ada di Indonesia itu nanti bisa mengembangkan ekonomi syariah dan keuangan syariah itu menjadi lebih terintegrasi, sehingga dia bisa menjadi resultant yang positif, bisa menunjang pembangunan kita. Bagaimana sih perkembangan begitu industri yang berkaitan dengan ekonomi syariah di Indonesia sendiri? Indonesia, unfortunately kita ada di ranking 10. Ranking 10 padahal Indonesia itu adalah negara muslim terbesar di dunia. Jadi kalau kita lihat spending dari masyarakat muslim global, itu mencapai angka sekitar 2,1 triliun US dollar globally. Sangat besar. Itu di seluruh sektor industri halal ya. Jadi Indonesia sebagai kontributor terbesar dari jumlah populasi, harusnya kita bisa merangkul atau mendapatkan porsi yang lebih besar dari kue ekonomi tadi. Jadi kondisi itulah yang menyebabkan kita melihat bahwa potensi tersebut harus kita kembangkan supaya kita tidak hanya menjadi pasar untuk keuangan syariah dan ekonomi syariah. Kita harapkan dalam 5 tahun ke depan kita bisa jauh lebih berkembang daripada itu. Namun sektor mana saja Pak yang tadi ada potensi besar yang tadi Bapak sebutkan ya, agar kita juga tidak hanya berada di posisi 10? Kalau kita lihat dari sektor-sektor pengembangan ekonomi syariah dan industri halal, pertama kita lihat misalnya pariwisata. Jadi Muslim travel itu menjadi satu sektor yang sangat kritikal, signifikan, karena dia bisa menyumbang PDB dengan cepat dan juga porsinya besar. Kemudian sektor lain adalah sektor makanan minuman yang memang sangat besar ini kuenya, makanan minuman tadi. Kemudian juga ada sektor fashion, pakaian muslim gitu ya. Kita punya potensi yang sangat baik khususnya untuk pakaian muslim. Kemudian juga ada farmasi dan produk kosmetik ada di sana, termasuk juga itu pendidikan dan rekreasi halal. Saya tertarik dengan tadi sektor pendidikan dari Master Plan MEXI ini, begitu apa targetnya untuk sektor pendidikan ini? Oke, untuk sektor pendidikan ke depan kita ingin memiliki kurikulum pengajaran untuk keuangan syariah dan ekonomi syariah yang terstandar di universitas-universitas yang ada di Indonesia. Dan tidak hanya untuk pendidikan lanjut di universitas. Pendidikan ekonomi syariah dan keuangan syariah itu kita ingin mulai dilakukan sejak dari pendidikan dini. Jadi pendidikan dini ini nanti akan kita dorong bagaimana anak-anak generasi berikutnya sudah mulai mengenal, bahkan bisa memperlihatkan bahwa ekonomi syariah dan keuangan syariah itu menjadi satu pilihan nantinya dalam pendidikan mereka. Nah, banyak hal yang akan dilakukan. Tadi ya standarisasi kurikulum khususnya kalau untuk pendidikan. Dan ke depan kita ada beberapa quick win. Untuk sektor pendidikan kita ingin mengembangkan yang namanya One Data Center. One Data Center untuk penelitian dan research serta knowledge center. Jadi banyak kampus di Indonesia, banyak sekolah tinggi mengadakan research, publikasi mungkin selama ini tidak terkelola dengan baik. Itu kita akan manfaatkan, kita akan kolaborasikan menjadi suatu tempat yang strategis nantinya menjadi semacam sumber daya pemikiran ke depan. Jadi data-data perekonomian dan data-data keuangan syariah di Indonesia sendiri yang mungkin
Sekarang kalau kita mencari data tentang Indonesia, berapa besar potensinya pengembangan di sektor ini, di sektor itu, dan segala macam, mungkin agak sulit ya kita bisa mendapatkan itu. Dengan adanya One Data Center nanti harapannya akses data yang memperlihatkan kondisi real Indonesia dalam perkembangan ekonomi syariah dan keuangan syariah itu bisa menjadi lebih terlihat, lebih jelas, sehingga kita sendiri menjadi lebih baik tentunya. Kita kembali lagi tentang MEXI tadi, Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia. 4 langkah dan strateginya bisa dijelaskan, Pak? 4 pilar, kita sebut 4 langkah ataupun 4 pilar ya, yang menjadi pokok tiang utama dalam pengembangan Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia itu. Yang pertama adalah pilar penguatan halal value chain. Jadi halal value chain itu adalah suatu pilar khusus yang menjadi tonggak terbesar dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Pilar berikutnya adalah penguatan keuangan syariah itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah penguatan UMKM. Khusus untuk UMKM karena kita melihat potensi Indonesia ini sangat besar untuk sektor UMKM dan ini akan kita berdayakan lebih lanjut ke depan. Dan pilar terakhir adalah penguatan ekonomi digital. Ekonomi digital memiliki suatu keunikan tersendiri dalam kondisi teknologi yang berkembang demikian pesat saat ini, menjadi suatu katalisator yang bisa memicu berkembangnya bisnis dan perekonomian ke depan yang jauh bisa lebih cepat. Harapan kita sektor ekonomi digital ini juga bisa mendorong tumbuhnya perekonomian syariah di Indonesia. Oke, baik. Namun apakah ada standar universal untuk bisa diterapkan dalam pengembangan keuangan syariah dan industri halal di Indonesia sendiri, Pak? Kalau kita bicara standar, kalau kita melihat rujukan arah pembangunan, yang katakanlah banyak negara menetapkan mengikuti yang ada di United Nations, itu disebut dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Arah itu ternyata konsepnya sama, atau itu bisa kita sebut dia berbagi konsep dengan yang namanya maqasid syariah dalam pengembangan ekonomi syariah. Oke, untuk mencapai visi MEXI tadi, apakah ada target dan indikatornya, Pak? 5 tahun ke depan, posisi Indonesia di Global State Economy Report itu setidak-tidaknya masuk di dalam 5 besar. Bahkan kita menargetkan dia akan kita bisa capai dalam 3 besar. Jadi dari ranking 10 naik ke posisi 5 besar, bahkan dalam 3 besar, itu target kita, indikatornya. Nah, tentu indikatornya itu banyak ya. Artinya di dalam situ ada sektor masing-masing. Nah, sekarang menjadi tugas kita semua, baik kami di KNKS, melihat bahwa ini harus kita dorong semaksimal mungkin bagaimana perkembangan ekonomi syariah itu bisa mencapai yang kita tuju. Oke, quick wins atau jangka pendek yang sudah dilakukan mungkin? Yang paling dekat yang kita rencanakan hadir itu adalah sistem pembayaran digital syariah. Jadi kita sudah zaman digital semua, betul, ya, pembayaran ya. Karena zaman digital ini kan kita nggak ingin ketinggalan. Kita lihat ekonomi berkembang, bisnis berubah, cara masyarakat bertransaksi juga sangat berubah dengan cepat. Keuangan syariah, ekonomi syariah kita nggak ingin ketinggalan di situ. Dan kami melihat bahwa ini kita perlu untuk dorong semaksimal mungkin. Nah, kita sudah bekerja sama, sudah melakukan MOU dengan Link Aja. Nah, nanti tentu masyarakat Indonesia bisa memiliki alternatif alat pembayaran digital syariah yang memang dia terkoneksi dalam ekosistem digital syariah nasional. Artinya akhir tahun ini atau tahun ini yang akan mungkin dalam tahun ini insya Allah kita akan launching itu. Lalu bagaimana penerapan tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal JPH yang efektif per Oktober 2019 ini? Semua stakeholder yang terkait dalam pengelolaan sertifikasi standarisasi halal ini tentu harus kita sinergikan bersama. Harapannya nanti undang-undang sudah hadir, peraturan pemerintah juga sudah dikeluarkan, tinggal nanti peraturan pelaksanaan dari kementerian-kementerian terkait nanti akan segera diluncurkan. Harapan kami tentu kita akan membuat sertifikasi halal tersebut
pertama dia akan menjadi mudah dan murah. Jangan sampai sertifikasi ini menjadi katakanlah suatu hal yang mungkin memberatkan di masyarakat, khususnya masyarakat UMKM. Oke, baik. Terima kasih Bapak Afdal telah meluangkan waktu bersama Kata Data, berbincang bersama dialog Kata Data kali ini. Semoga nanti pencapaian atau target yang tertuang dalam Maxi ini bisa berjalan dengan lancar begitu ya Pak ya. Amin. Terima kasih.